Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu memberi persembahan yang benar. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan membaca sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita pasti pernah memberikan persembahan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi atau kita hormati. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita juga membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Ada 3 hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya kita tidak melakukan ibadah hanya sebagai formalitas, ritual, liturgi, dan rutinitas saja Bapak Ibu Saudara. Melainkan lebih daripada itu. Tuhan rindu supaya ketika kita datang beribadah ke hadapan Tuhan, kita membawa dan mempersembahkan manusia seutuhnya kita, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan yang kudus. Mengapa harus yang kudus? Sebab firman Tuhan jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi yang tidak kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan yang kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita haruslah kudus supaya kita bisa mengerti dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kita bisa memberi persembahan yang benar kepada Tuhan dengan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang rusak dan kita tidak tergoda dengan promosi-promosi yang jahat yang ditawarkan oleh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan jelas berkata, supaya kita bisa mengerti kehendak daripada Allah. Kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan, yang sempurna di hadapan Allah. Jika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita bisa mengerti apa yang baik yang menjadi kehendak Allah? Tetapi jika kita berubah oleh pembaharuan budi kita, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita bisa memberi persembahan yang benar dengan kita menjaga pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara punya teman atau tetangga. Mereka hidupnya begitu berhasil. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu ternyata mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan atau mungkin sangat jarang beribadah. Lalu Bapak Ibu Saudara mulai memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut Bapak Ibu Saudara pikirkan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara mulai kecewa kepada Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan, dan mulai berpikir, untuk apa saya melayani? Untuk apa saya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah firman Tuhan berkata supaya kita hendaklah berpikir sedemikian rupa sehingga kita bisa menguasai diri menurut takaran iman. Dengan kita bisa melihat bahwasannya setiap orang diberi karunia masing-masing oleh Tuhan. Kalau kita baca sampai ayat-ayat berikutnya, firman Tuhan berkata, jika kamu memiliki karunia bernubuat, hendaklah kamu bernubuat. Jika kamu memiliki karunia melayani, hendaklah kamu melayani. Jika kamu memiliki karunia untuk mengajar, hendaklah kamu mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan, melainkan kita harus bisa menguasai diri kita Bapak Ibu Saudara. Jika kita sudah bisa menjaga pikiran kita Bapak Ibu Saudara, maka kita akan bisa memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Sebab kalau kita saja tidak bisa menguasai pikiran kita, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita bisa berpikir untuk memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar memberi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang berkata, hanya ini Tuhan persembahanku. Jadi biarlah kita juga berkata kepada Tuhan, hanya inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahan yang benar yang kubawa di hadapan-Mu. Berkenanlah atasnya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman ini, kedepannya kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama bisa memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dan juga Bapak Ibu Saudara semua, untuk kita sama-sama bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi orang-orang yang membawa persembahan yang benar sebagai ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Demikian kebenaran firman ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.